Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi di dalam acara doa. Khususnya dalam doa malam ini, kita sebelum tidur kita mendapatkan firman, kita berdoa bersama, dan situ jiwa kita tenang, sehingga kita mendapatkan mimpi daripada Tuhan, sehingga besok tubuh kita, jiwa kita segar, dan kita dapatkan berkat-berkat dari Tuhan, supaya kita jangan sakit, supaya besok pada kita bangun ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Kita disegarkan, kita dipulihkan. Mari saudara kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami boleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk dikuatkan, terutama supaya kami hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga pada waktu tidur pun Kau memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap orang yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam studi, karir, dalam perjodohan, dalam keuangan, dalam profesi mereka, pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Tuhan, mereka yang tertekan, terintimidasi, stres, depresi, kiranya Tuhan tolong mereka yang susah, mereka tidak punya pengharapan, mereka dikecewakan. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya hiburkan setiap orang, dan kiranya Engkau pulihkan, sembuhkan, segarkan kami semua, dan jawab setiap doa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat Tuhan yang baik kepada kami. Di dalam nama Yesus juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya, amin, amin. Hari ini kita saudara masuk di dalam hidup dalam kasih karunia, yaitu temanya hidup dalam kasih karunia. Kenapa? Selama ini memang kita hidup dalam kasih karunia Allah. Contohnya saudara, yaitu matahari masih boleh ada. Bukankah itu kasih karunia Allah? Dan udara masih boleh ada. Bukankah itu kasih karunia Allah? Bukankah kita masih melihat tidak ada sesuatu yang menyakitkan, bencana, apapun yang berat, itu masih kasih karunia Allah. Mungkin kita menghadapi masa-masa sulit, namun kita masih tetap dipelihara, itu juga kasih karunia Allah. Namun saudara, kita tidak boleh saja terus menanti tanpa kerja kasih karunia Allah saja. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Contohnya, saudara, aku tidak mau kerja karena aku tahu kasih karunia Allah. Wah, repot saudara. Kalau sakit memang iya, tetapi kalau kita sehat, kita tetap kerja. Loh, kenapa kerja? Kerja itu juga kasih karunia Allah. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa bekerja? Kalau pikiran kita, saudara, menjadi lupa ingatan, bagaimana kita bisa bekerja? Tetap ada bagian yang harus kita kerjakan. Tetap Allah menumpangi, memberkati kita semua. Namun tidak semuanya, saudara, menggantungkan terus, kita tidak mau berbuat apa-apa. Kita boleh mengandalkan Tuhan, kita boleh bergantung kepada Tuhan. Tetapi kita tetap berjalan. Kita harus punya kehendak, dan kehendak itu kita arahkan kepada kehendak Allah. Kita punya kekuatan, kita berikan kepada Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Tuhan berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berarti hatimu masih kau punya. Kasih dengan apa? Segenap jiwamu, berarti jiwamu kau punya, berikan pada Tuhan. Kekuatanmu, berarti Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita, dan kekuatan diberikan kepada Tuhan. Akal budimu. Nah, itu saudara. Jadi kita juga harus nepus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan semua, kita juga harus mengembangkan. Contoh lagi, talenta. Mungkin kita dapat satu talenta pemberian Tuhan, tetapi kita harus kembangkan menjadi 2 talenta. Nah, itu juga dikasih, itu kasih karunia. Nah, ketika kita kerja itu karena kasih karunia Allah. Namun jangan saudara berkata, wah, hidup dalam kasih karunia senantiasa saja deh, gitu. Nah, itu namanya hypergrace. Nah, itu semuanya berkelebihan, dan itu tidak bagus. Memang kita tahu bahwa Allah itu sumber segalanya. Namun ada bagian kita kalau nggak datang, kalau nggak minta, kalau nggak mengambil, bagaimana? Sehingga ada bagian yang kita kerjakan. Harus ada keseimbangan, saudara. Banyak orang, saya mendapatkan kisah, ada orang, saya bilang, kenapa nggak kerja? Tunggu jawaban Tuhan. Loh, sudah 2 tahun tunggu jawaban Tuhan terus, dan dia tidak mengambil keputusan. Sampai istrinya marah-marah. Akhirnya saudara, kita damaikan. Dia kenapa tidak kerja? Ya masih tanya Tuhan. Kok sampai sekian tahun? Akhirnya 3-4 tahun. Istrinya marah-marah. Akhirnya saudara, terjadilah
yang pemisahan atau perceraian. Tapi itu bukan jemaat, itu terjadi di zaman lalu. Itu bukan jemaat kita, cuma saya diminta untuk mendoakan, melayan, mengkonseling. Dan saya katakan, memang semua butuh jawaban Tuhan, semua butuh pertolongan mengandalkan Tuhan. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan sekarang. Contohnya, sebelum kita dapat jawaban, kita bisa berdoa, kita bisa berpuasa. Oh, itu saya kerjakan, Pak. Contoh lagi, kita bisa mengantar istri, nah, dia diam. Kita bisa membersihkan rumah. Mungkin kita bisa membantu istri kita, atau membantu ya orang tua kita, atau kita ya ada yang bisa dikerjakan, saudara. Jadi tidak boleh pasif. Nanti seakan-akan uang jatuh des baru kerja. Nanti kalau kerja nggak ada pegawai Tuhan. Tuhan kasih pegawai baru kerja. Loh, pegawainya siapa yang ngatur Tuhan? Kasih orang ngatur. Nggak selesai, saudara. Tuhan berikan kita hikmat, akal budi. Oleh sebab itu, hidup di dalam kasih karunia itu kita tahu bahwa semua awal itu Tuhan berikan pada kita. Namun kita tetap harus mengembangkannya. Ingat, saudara, hidup kita dalam kasih karunia. Kalau saudara punya kesulitan, persoalan, tantangan, ingat, kasih karunia Allah Tuhan memberikan kepada kita hikmat, akal budi, kekuatan, memberikan waktu, dan kita menjadi menang. Tetapi tetap juga kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan, menggunakan kepandaian yang Tuhan berikan. Ya, kita harus menggunakan hikmat yang Tuhan berikan. Bahkan firman diberikan kepada kita. Namun kalau kita tidak membaca firman, ketika kita membaca firman kita tidak mengerti. Kalau kita nggak bertanya bagaimana kepada orang-orang. Apa saudara mau minta Tuhan terus bicara pada kita? Terlalu berkelebihan itu, saudara. Walaupun bisa, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan juga. Tapi itu selalu berkelebihan. Kita lihat dulu Kisah Rasul 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Nah, ini lebih menekankan bahwa orang Yahudi itu, yaitu dikatakan penganut-penganut ajaran agama Yahudi, mereka menyadari bahwa mereka beribadah, mereka melakukan amal, ya, mereka berbuat baik, tapi kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka tidak diselamatkan. Loh, karena apa? Karena Yesus memberikan kasih karunia kepada kita, yaitu pengampunan dosa kepada kita. Lah, itulah kita hidup dalam kasih karunia, yaitu bukan karena kita bisa membayar, bukan karena kita bisa melakukan yang baik supaya kita masuk surga, namun karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Itu kasih karunia. Nah, terus apa akibatnya? Nah, kemudian iman ini berbuahkan kebaikan, ibadah, doa, dan sebagainya. Kita tidak beriman kepada kebaikan, kita tidak beriman kepada ibadah, kita beriman kepada Yesus Kristus. Namun iman yang kita imankan kepada Yesus, iman itu berbuah, menghasilkan yang tadi saya katakan. Itulah hidup dalam kasih karunia. Karena sudah dapatkan iman, dan iman itu kita kerjakan berbuah. Dan itu juga tidak sumber dari Tuhan, tapi ada bagian yang kita kerjakan. Ayo saudara, hari ini bangkit kembali. Jangan sampai kita salah pandangan. Kasih karunia tidak kerja, nanti kerja tanpa kasih karunia, akhirnya hancur. Kerja tapi tidak pakai kasih karunia, akhirnya kita kerja keras, hasilnya kita badan sakit, mati karena penyakit. Tetapi kita kasih karunia tidak mau kerja, juga salah. Bukan berarti kita membagi, ada bagian yang harus kita kerjakan. Talenta datang dari Tuhan, hidup waktu diberikan Tuhan kepada kita, hikmat pikiran diberikan Tuhan, tapi kita perlu kembangkan, kita perlu belajar, kita datangi mentor, pendeta, orang-orang yang lebih pandai, kita tanya kepada mereka. Kita berdoa supaya Tuhan pimpin jalan kita. Kita lihat lagi Pengkhotbah 9 ayat 9 dan 10. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan
pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi di sini katakan istri itu memang kita ingin, kita lihat, kita cintai, namun itu juga karunia Tuhan. Nah kalau dia tidak punya hati, bagaimana dia mau dengan kita? Tetapi terus, oh ini kasih karunia, terus kita sia-siakan, tidak, nikmati. Artinya di sini saudara, bahwa kita tidak boleh menyakiti. Mungkin ada selisih paham, silakan. Nah, terus kita tidak boleh membiarkan seperti itu. Ya, tidak dipedulikan, tidak boleh. Karena itu kasih karunia Allah. Dan kita harus menikmati, kita harus bersama berbagi. Kemudian juga, yaitu kita ini kerja saudara. Di dalam usaha kita harus juga mulai, itu diberikan Tuhan. Suruh jerih payah, saya ulangi ya, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ada jerih payah berarti kan saudara. Jadi kita tidak boleh bicara tentang kasih karunia sepenuhnya hyper grace, tetapi kita bicara kasih karunia, kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetapi ada bagian dari kasih karunia itu, kita dikasih kekuatan, kesehatan, dan sebagainya, sehingga kita bisa kerja, dikasih kesempatan, dikasih kemampuan, dan sebagainya. Bahkan apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu. Kerjakan sekuat tenaga. Banyak orang-orang malas terus berkata begini, nah nanti kalau aku kerja atau nggak diberkati Tuhan percuma, jadi aku nggak kerja dulu. Nah kalau dia mau diberkati Tuhan, kalau nggak kerja bagaimana mau dapat berkat? Terbalik juga saudara. Oleh sebab itu hari ini kita perlu untuk merenungkan, membawa renungan ini di dalam hati kita. Dan besok kita keluar semangat, kita rajin, kita giat, kita menghargai karunia yang Tuhan berikan pada kita, yaitu hari-hari, tenaga, waktu, umur, dan apa yang ada pada kita, akal, budi, kesehatan. Dan ayo saudara, tetap kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, namun tetap mengerjakan apa tugas dan kewajiban kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kasih setiamu kepada kami, sehingga memberi kekuatan, kemampuan kepada kami. Berkati setiap kami. Jikalau ada di antara kami dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, kiranya Tuhan, Engkau memulihkan, menyegarkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang dalam pergumulan masalah, persoalan, tantangan, kiranya Engkau yang malas, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Mungkin kita putus asa, tidak punya, kecewa, sakit hati, tidak ada semangat. Mari dekatkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangan tangan bagian sakit, demi nama Yesus Kristus, biar kasih karunia Allah turun kepadamu, dan biarlah engkau hidup di dalam kasih karunia. Jadilah pulih, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita hari ini di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan terus memberikan tambahan kepada kita. Percaya itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.